Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat dimanapun kita berada. Salam jumpa. Kita boleh bersyukur, kita boleh bertemu kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur dalam program Renungan Malam. Dan kali ini, malam hari ini kita masuk dalam edisi Kamis 23 Juli 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu mari kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang baik. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas semua perkara indah yang boleh Tuhan karuniakan dan kami nikmati. Demikian juga penyertaan dan pengasihan-Mu yang boleh kami rasakan terus menjadi nyata, menjadi bahagian kami dalam situasi-situasi sulit yang kami hadapi, terutama di akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu, dan kami sebagai anak-anak Tuhan, mampukanlah kami untuk terus mengandalkan Engkau, menyerahkan segenap hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kali ini kami bersama-sama merindukan pengajaran firman-Mu lewat sapaan firman-Mu bagi kami malam hari ini. Tuhan layakkan ampuni kami, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Mazmur 86 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur 86 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Seperti ini firman Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita merenungkan firman-Nya dengan tema Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalimat yang begitu sangat terkenal yang pernah diucapkan oleh John F. Kennedy, seorang mantan presiden Amerika Serikat, yang terinspirasi dari ungkapan beberapa filsuf sebenarnya. Kalimatnya seperti ini: jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepadamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah engkau berikan kepada negaramu. Dari kalimat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kenyataannya memang manusia lebih banyak menuntut daripada melakukan kewajibannya. Kebanyakan kita lebih banyak menuntut apa yang telah kita dapatkan ketimbang apa yang sudah kita lakukan. Dalam egoisme kita,
kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya hanya untuk diri kita sendiri saja dan mengabaikan apa yang harus kita lakukan buat orang lain. Dalam pandangan egois kita, dalam prinsip egoisme kita lebih melihat diri kita sendiri tanpa memperhatikan di sekeliling kita atau tanpa memperhitungkan dan melihat bagaimana dengan kehidupan orang lain. Nah, terkadang hal ini juga Bapak Ibu saudara-saudara menjadi gaya atau style hidup dalam keberimanan kita. Dalam kehidupan iman kita. Dalam egoisme kita lebih banyak menuntut Tuhan ketimbang melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita lupa diri biasa. Dan kita tidak lagi mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang tak tahu diri. Tak tahu diuntung bagaikan kacang lupa kulitnya. Hanya karena sedikit kesedihan, hanya karena sedikit kepelikan hidup, hanya karena sedikit persoalan hidup, pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang setumpuk itu. Kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang konsisten, yang Tuhan sudah karuniakan, yang sudah kita nikmati, dan yang akan Tuhan berikan, sedang Tuhan lakukan untuk kita. Hanya karena kesulitan dan semua pergumulan, kita lupa bahwa Tuhan itu sudah berbuat banyak kebaikan bagi kita. Hanya karena sedikit kesulitan itu, kita lupa semua yang Tuhan sudah lakukan. Kita lebih banyak menuntut daripada fokus kepada apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pemazmur Bapak Ibu mengakui bahwa bagaimana Tuhan dalam hidupnya. Bahwa bagaimana Tuhan kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-8. Bagaimana Tuhan itu begitu sangat baik. Bagaimana Tuhan bagi diri seorang pemazmur mengaminkan Tuhan yang luar biasa yang sudah berbuat. Dalam ayat yang ke-8, pemazmur mengakui bahwa Tuhan itu sudah berbuat banyak. Bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Bahwa tidak ada seorang pun, Allah lain pun yang sudah berbuat seperti yang Tuhan sudah lakukan. Nah, dalam menghadapi berbagai macam bentuk kehidupan, kesulitan dan pergumulan hidup, apa yang pemazmur lakukan? Ia menilai bahwa Tuhan itu tidak terbatas pada keadaan, baik atau tidak, buruk atau tidak, nyaman atau tidak, senang atau tidak. Kenyataan hidup tidak membuat pandangan matanya kabur melihat bagaimana Tuhan itu. Dan dalam bacaan kita pemazmur berdoa hanya kepada Tuhan karena dia yakin bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan. Dan itu tugasnya sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berdoa, untuk terus meminta, untuk terus menyampaikan kepada Tuhan. Bandingkan yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan,
Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dia terus berdoa karena bagi pemazmur Tuhan pasti menyendengkan telinganya atas doa-doanya. Masalah tidak membuat dia berhenti berdoa. Dijawab atau tidak itu urusan Tuhan, dia tidak berhenti berdoa. Itu tugasnya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan untuk mengeluh, apalagi menuntut Tuhan berbuat kepadanya. Apalagi mau menyalahkan Tuhan. Jauh dari kamu seorang pemazmur. Dia tidak mengeluh, tetapi dia menyampaikannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, pemazmur meminta supaya ia bisa semakin mengasihi Tuhan. Itu luar biasa sekali. Pemazmur meminta supaya ia semakin mengasihi Tuhan. Jangan malah sebaliknya. Malah dalam keadaan seperti itu ia hanya meminta supaya ia mengasihi Tuhan. Jangan karena persoalan lalu ia meninggalkan Tuhan. Karena bagi pemazmur fokusnya adalah mengasihi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu pasti mengasihi dia. Dalam keadaan sulit sekalipun, menderita sekalipun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ia tidak mengasihi Allah karena ada maunya. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang tidak percaya, yang ragu akan kuasa Tuhan, yang hidup dalam egoisme keagamaan, yang lebih banyak menuntut kasih dan pemeliharaan Tuhan tanpa peduli apa yang harus ia lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pemazmur mengajarkan kepada kita, ia sama sekali tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ia sama sekali tidak menjauh daripada Tuhan. Karena dalam pengalaman hidupnya, ia semakin kuat ketika ada masalah dan pergumulan. Dan itu tidak membuat ia ragu akan kuasa Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan tidak hanya memberi kebutuhan hidup yang dia butuhkan. Makanya ia mengasihi Allah. Karena ia yakin kepada Allah bahwa Allah pasti menolong dia. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan jadi orang yang terlalu banyak menuntut. Karena ketika kita lebih banyak menuntut, kita akan lupa apa yang harus kita lakukan. Menuntut orang lain harus berbuat baik kepada kita. Tetapi kita lupa juga untuk berbuat baik. Ingat, berbuat baik adalah tugas dan kewajiban kita. Dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berharap hanya sepenuhnya kepada Tuhan, dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, adalah keharusan dan kewajiban bagi kita. Nyatakan dengan penuh ketulusan semua itu. Nyatakan bahwa kita suka akan kebenaran firman, akan kebenaran Tuhan yang dia boleh nyatakan dalam segenap hidup kita. Maka dengan itu kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang penting yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dalam segenap perkara. Karena kita yakin Tuhan pasti sanggup. Roh Kudus menolong kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu sebagai ungkapan sukacita kita, keyakinan kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. El Shaddai.
sadar Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El sadar. Kita bersyukur, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau kembali menegur, mengingatkan kami dengan cara-Mu, lewat firman-Mu, untuk tetap mengingat Engkau sebagai Allah yang sudah berbuat kasih, sedang menolong kami, menyatakan kebaikan dan akan terus berbuat baik kepada kami. Menegur kami yang selalu lebih mementingkan keinginan kami, ambisi dan egoisme kami, lebih banyak menuntut Tuhan untuk mengikuti keinginan hati kami. Firman-Mu mengajar kami bahwa kami harus tahu diri siapa kami sebenarnya. Seperti pemazmur yang terus melihat Engkau dengan luar biasa dalam segala kenyataan. Tanpa banyak menuntut, ia terus menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidupnya, untuk terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mampukan kami hidup seperti firman-Mu. Terima kasih. Dan berharap kepadamu Tuhan untuk terus Engkau berkati kami, segenap umat Tuhan dalam rumah tangga, setiap aktivitas dan pekerjaan kami, usaha segenap umat-Mu. Bahkan pergumulan-pergumulan kami Engkau tahu, Tuhan pasti menolong. Memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan dan perjuangan mereka. Dan memberkati segenap umat Tuhan dalam banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Arahkan hidup kami, agar kami jangan tersesat. Engkau dipuji dan dimuliakan lewat pelayanan kami malam hari ini. Engkau memberkati semua yang Tuhan sudah pakai tanpa terkecuali. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Juga demikian gereja-Mu, perlengkapi selalu untuk melayani-Mu dengan baik. Dipuji dimuliakan nama-Mu selalu. Sertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam yang boleh kita nikmati, boleh kita ikuti bersama. Firman Tuhan menjadi bagian kita, anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan menuntun kita agar kita dikuatkan untuk terus menyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.